Untuk video kali ini saya membahas tentang fungsi pembacaan tabel, yaitu VLOOKUP pada Microsoft Excel. Mulai dari apa sih fungsi VLOOKUP, lalu formula ataupun rumus daripada VLOOKUP itu seperti apa, sampai dengan langkah dalam pembuatan VLOOKUP di dalam Microsoft Excel yang saya contohkan. Untuk penggunaan rumus VLOOKUP di data penjualan kopi dengan tabel referensi secara vertikal. Selamat berjumpa kembali di channel Andriat Rio. Pada video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang fungsi pembacaan tabel, yaitu VLOOKUP dan juga HLOOKUP pada Microsoft Excel. Yang pertama, saya akan bahas terlebih dahulu, yaitu fungsi formula VLOOKUP. Nah, teman-teman juga sudah mengetahui apa itu fungsi VLOOKUP, bahwa fungsi VLOOKUP adalah rumus pembacaan tabel secara vertikal dengan data numerik. Jadi nanti tabel referensinya itu disajikan secara vertikal. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk formula daripada ataupun rumus daripada VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value, tabel array yang kita referensikan terlebih dahulu, ataupun boleh nanti langsung diisi sel referensinya, lalu kolom indeks numerik yang akan disajikan, dan juga rank lookup. Oke, untuk lookup value adalah sel yang akan dicocokkan dengan tabel array. Jadi ini key-nya. Lalu tabel array adalah tabel array yang menjadi referensi lookup. Jadi serta data yang dilihat ataupun kolom pertama yang akan menjadi sel referensinya. Sedangkan call index adalah urutan kolom yang akan dilihat ataupun ditampilkan, dan juga rank lookup yaitu argumen opsional. Bisa diisi ataupun tidak, tapi saran saya untuk VLOOKUP gunakan ataupun nanti ketika berdasarkan datanya berupa number, ada referensinya, ya kita usahakan menggunakan range lookup. Nah, ini contohnya untuk VLOOKUP. VLOOKUP C4, range-nya, tabel array-nya adalah cells, lalu kolom indeksnya 2, lalu range lookup-nya saya isi true. Nanti kita akan praktekkan. Oke, untuk langkah-langkahnya di sini yang pertama adalah buat dulu name range-nya. Tadi bisa opsional, bisa dikerjakan ataupun tidak. Oke, nanti kita akan contohkan yang dikerjakan menggunakan name range ataupun tidak. Lalu yang keduanya itu buat formula lookup. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah lakukan autofill. Di contoh yang seperti ini, kita buatkan dulu name range-nya. Setelah itu, buatkan formula lookup-nya. Nah, di sini contoh untuk menampilkan bonus, kita buatkan dulu untuk formula lookup bonus, dan juga nanti untuk formula lookup penghargaan, seperti ini. Oke, langsung saja. Biar tidak tambah bingung untuk formula VLOOKUP, saya praktekkan di Microsoft Excel. Baik, di sini saya sudah memiliki data, yaitu data penjualan kopi PT ABC. Yang pertama di sini tabel referensinya itu disusun secara vertikal untuk penjualan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ada bonusnya ketika penjualan sekian, bonusnya sekian, dan juga penghargaannya apa. Seperti itu. Nah, di sini ada tabel sales-nya. Tabel sales dengan jumlah penjualannya. Ya, nanti kita akan lookup-kan dengan menggunakan VLOOKUP. Bonusnya dia dapat berapa, penghargaannya seperti apa. Ya, seperti itu untuk soalnya. Baik, berarti langkah yang pertama di sini kita harus membuatkan dulu name rank dari tabel array untuk VLOOKUP-nya. Ya, berarti di sini yang digunakan untuk array-nya, tabel rank-nya ada yang ini. Saya buatkan di sini
namanya adalah cells. Ya, saya buatkan namanya adalah cells. Jadi ini adalah nama cells, kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Ingat, kolom ke-1 yang ini sebagai kuncinya. Ya. Selanjutnya kita buatkan rumus formulanya, yaitu sama dengan V lookup, kurung buka, lookup value untuk kuncinya adalah jumlah penjualan, koma, tabel array-nya, tadi saya sudah buatkan, yaitu sales, koma, lalu kolom indeks yang akan dimunculkan. Ya, ingat, ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga. Kita akan menampilkan bonus. Nah, berarti yang dimunculkan adalah kolom kedua. Koma, lalu setelah itu adalah rank lookup-nya. Apakah true ataukah false. Ingat, tadi bahwa yang namanya true itu adalah pencocokan data berdasarkan aproksimasi matematika. Apakah data penjualan ini lebih besar dari ataupun kurang dari, tergantung daripada key-nya. Nah, saya contoh untuk data seperti ini, misalnya di sini nanti ada data 500 penjualannya. Nah, adakah di sini untuk tabel penjualan 500? Tidak ada. Ya kan ya, penjualan 500 itu maksudnya bonusnya berapa? Nah, itu bagusnya kita menggunakan rank lookup-nya true. Sehingga akan dimunculkan dia masuk ke bagian yang 400 ataukah yang 600. Seperti itu. Jadi kita masukkan saja di sininya adalah true. Kurung tutup, enter. Seperti itu. Nah, ya, kita coba copy cell ke bawah. Nah, ini. Lihat yang 500. 500 dapat bonusnya adalah 4.400.000. Berarti dia masuknya ke range yang 400. Coba kalau kita rubah untuk ininya, rank lookup-nya menjadi false. Nah, kalau rank lookup-nya menjadi false, berarti fungsinya untuk pencocokan itu akan dilakukan secara numerik dan harus sama. Gitu, ya. Kita coba false. Yang ini masih benar, karena pas 100 ada di sini. Oke, kita salin rumusnya ke bawah. Nah, ini menjadi NA. Kenapa NA? Karena untuk penjualan, jumlah penjualan 500 itu tidak ada di tabel referensinya. Karena tidak ada, dia akan memunculkan yaitu NE. Seperti ini. Jadi, biar nanti kita nggak usah lagi membuat if untuk kurang dari, lebih besar dari, bagusnya di sini untuk yang namanya rank lookup, contoh kasus ini, berarti kita menggunakan yang namanya true. Seperti ini. Oke, tarik ke bawah. Ya, selesai. Lalu ada lagi, saya bikin VLOOKUP tapi tidak menggunakan yaitu tabel array, tapi langsung ke cell reference. Bisa juga yang seperti itu. Contohnya gimana? Gini. Sama dengan VLOOKUP, kurung buka, lookup value-nya yang ini, koma, lalu dia tidak membuatkan dulu yang namanya name rank ataupun pembuatan tabel array-nya. Tapi dia langsung ke referensi ini, bisa. Ya, berarti di sini tinggal kita blok ininya. Nah, blok seperti ini. Nah, karena ini kan udah ada cells ya. Oke, saya asumsikan ini adalah A15, 15 sampai dengan yaitu C21. C21. Nah, seperti ini. Koma. Jadi dia tidak menggunakan tabel array, tapi langsung yaitu cell reference-nya ataupun range reference-nya. Lalu kolom indeksnya sama. Ini kolom ke-1, kedua, ketiga penghargaan berarti kolom ketiga masuknya. Yang ini berarti true. Kurung tutup, enter. Nah, seperti ini pun bisa. Ya. Seperti ini pun bisa dia menggunakan cell reference ataupun rank reference, tidak menggunakan tabel array. Ya, ini kan kita udah buatkan dulu tabel array-nya dengan nama cells. Ini pun sama. Tinggal tarik ke bawah. Nah, oke. Oke, di sini karena ini tidak menggunakan yang namanya tabel array, berarti di sini harus diabsolutkan terlebih dahulu. Sehingga pada saat pengkopian tidak seperti ini, terus berlanjut perhitungannya. Nah, berarti ini kita absolutkan, ini pun absolutkan, enter. Nah, barulah ini bisa di-copy rumus. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, itu
langkah ataupun contoh dari penggunaan rumus VLOOKUP di Microsoft Excel. Oke, itu pembahasan tentang rumus formula VLOOKUP di Microsoft Excel. Yang selanjutnya adalah untuk rumus HLOOKUP di Microsoft Excel, kita bahas di video selanjutnya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih.